Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan yang telah Ibu berikan pada pertemuan kemarin. Jawaban refleksi materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nomor pertama, soal pertama adalah nilai X yang memenuhi persamaan linear 2 dalam kurung 2 dikurang 4X tutup kurung sama dengan min 8. Oke, kalian perhatikan di sini. Ini ada angka 2, kemudian di sampingnya ada kurung. Maka ini menandakan mereka ini dikali ya. Yang di luar dengan yang di dalam ini dikali. Jadi 2 dikali 2 dan 2 dikali min 4X ya. Jadi sekali lagi, bila mana ada angka atau ada variabel di luar kurung, kemudian setelah itu ada tanda kurung yang di dalamnya ada angka ataupun variabel, maka yang di luar dan yang di dalam itu dikalikan. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, cara pertama ya, seperti ini soalnya. Nah, ini ada tanda panah, ini dikalikan 2 dikali 2 dan 2 dikali min 4X ya. Hasilnya adalah 4. Dari mana 4? 2 dikali 2. Hasilnya 4. Kemudian 2 dikali min 4X itu hasilnya adalah min 8X. Karena kenapa ini positif, yang ini negatif, ketika dikalikan hasilnya negatif. Ya, kemudian 2 dikali 4X hasilnya 8X sama dengan min 8. Oke, kemudian nah ini min 8X nya kita turunkan, kita tulis ulang di bawah, lalu min 8 nya kita tulis ulang di bawah, ini dari atas, lalu 4 nya ini positif. Jika positif pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Apa yang memisahkan kiri dan kanan? Tandanya, yang ini tanda sama dengan ini memisahkan bagian ruas yang kiri dan bagian ruas yang kanan. Jadi ketika 4-nya pindah dari kiri ke kanan, itu merubah tanda, positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Maka X-nya kita turunkan. Kenapa yang diturunkan X? Karena X-nya yang kita cari nilainya. Ya, kemudian yang ini min 8, yang ini min 4. Ya, ibaratnya ini adalah hutang 8, kita negatif ini kita sebut sebagai hutang. Jadi hutang 8, hutang lagi 4, maka hutangnya bertambah banyak. Sehingga hutangnya menjadi 12 atau min 12. Kemudian ini min 8 adalah koefisien. Koefisien ini biasanya dia nempel dengan huruf. Ya, jadi kalau ada angka berapapun lalu nempel sama huruf ini disebut variabel, maka kita sebut dia sebagai koefisien. Sehingga min 8 kalau kita pindahkan dia adanya posisi di bawah, jadinya min 8 nya ada di bawah ya. Ingat, kalau koefisien itu dia kita pindahkan maka posisinya ada di bawah menjadi pembagian seperti ini. Lalu negatif dibagi negatif itu positif ya, negatif yang atas dibagi negatif yang bawah itu positif seperti ini ya, tidak ada tanda negatifnya. Lalu ini 12 dibagi 8 ya, bisa menjadi hasil desimal atau kita bisa sederhanakan menjadi 3/2. Dari mana ini 3/2? Karena 12 dibagi 4 dan 8 dibagi 4 ya. Jadi mereka berdua ini angkanya yang atas dan yang bawah itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, jadi negatif dibagi negatif positif. Kemudian angka yang ini 12 dibagi 4, yang 8 juga dibagi 4, sehingga hasilnya 3/2. Oke, sekarang cara kedua ya. Oke, bisa seperti ini, 2 min 4X yang ada di dalam kurung ini, nah kita pindahkan ke bawah. Kemudian min 8 nya kita pindahkan juga di sini. Lalu 2 yang ini, karena 2 yang ini ibu bilang tadi sifatnya perkalian ya, ciri-ciri dia perkalian itu adalah tidak ada yang memisahkan 2 ini dengan 2 yang di dalam. Yang memisahkan hanya kurung. Jika yang memisahkan hanya kurung itu disebut
perkalian, tapi kayak yang memisahkan, jika yang memisahkan 2 dengan 2 ini positif atau negatif, jadi itu beda lagi ya. Kalau pindah dia ke samping, kalau positif negatif. Kalau dia perkalian, maka pindahnya ini dia ke bawah sini. Oke ya, seperti itu. Sehingga duanya pindah kalau koefisien pindah itu tidak merubah tanda ya. Jadi kalau dia positif, positif saja, kalau dia negatif, negatif saja. Oke, berikutnya ini dibagi ya. Nah, ini min 4x nya kita turunkan, tulis ulang. Kemudian min 8 dibagi 2 itu negatif 4, dari mana? Karena negatif dibagi positif, ini yang kedua positif, hasilnya negatif. Kemudian 8 nya bagi 2 itu 4, maka negatif 4. Jadi negatif dibagi positif itu negatif, 8-nya dibagi 2 itu 4. Lalu 2-nya positif yang ini nih, pindah ke kanan jadi min 2. Sehingga ini min 4 sama min 2 sama-sama hutang. Maka mereka hutangnya bertambah menjadi min 6. Yang ini min 4. Min 4 ini tadi ingat koefisien. Ciri-ciri koefisien adalah bilangan atau angka yang di sampingnya tuh ada huruf ya, itu disebut koefisien. Jika dia pindah tidak merubah tanda namun posisinya ada di bawah. Nah, ini kita ketemu lagi pembagian negatif dengan negatif, hasilnya positif. Lalu bagaimana 6 ini dibagi 4? Dia bisa saja menjadi hasil desimal atau ada komanya, tetapi kalau dia masih menjadi pecahan juga nggak apa-apa. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Ini 6 dibagi dengan 6 dibagi dengan 2 dan 4 juga dibagi dengan 2, sehingga hasilnya 3/2 sama. Ini kenapa positif? Karena negatif bagi negatif positif. Ini kenapa 3/2? Karena 6 dibagi 2 dan 4 juga dibagi 2. Jadi bilangannya sama ya. Oke, sehingga menjadi 3/2. Maka nilai X yang memenuhi adalah 3/2 ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Oke, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan linear 3x tambah 12 kurang dari sama dengan 0. Oke, di sini ada plus 12. Lawan dari plus 12 itu min 12. Maka ingat, kiri dan kanan, ruas kiri dan kanan itu dipisahkan oleh tanda yang ada di sini ya. Oke, ini ya, ini pemisah nih. Nah, dia itu pemisah kiri dan kanan. Oke, maka karena ini 12-nya positif, lawannya adalah negatif. Negatif dari lawan ini adalah negatif 12. Sehingga di kirinya kita letakkan min 12 atau negatif 12, di kanan juga sama, negatif 12 kita letakkan. Kemudian 3x-nya kita turunkan ya, ini masih di daerah kiri ya. Nah, ini plus 12 sama min 12. Kalau plus biasanya ibu sebut sebagai bayar. Plus itu bayar, negatif itu hutang. Jadi yang kita ucapkan hutang dulu deh. Ini hutangnya 12, lalu ini bayarnya 12, berarti lunas. Kalau lunas berarti tidak usah diisi di sini. 3x-nya saja kita letakkan di bawah. Kemudian ini 0 dikurang 12 ya. Nah, apa maksudnya? Punya hutangnya 12, bayarnya belum, alias bayarnya 0, berarti masih punya hutang. Karena masih punya hutang, maka tulisnya negatif 12 gitu ya. Sehingga X kurang dari sama dengan, ini min 12 letakkan di bawah, 3-nya apa tadi? Koefisien. Maka koefisiennya dipindah ke bawah sehingga menjadi pembagian. Sehingga X kurang dari, nah ini kenapa negatif 4? Karena negatif dibagi positif, jadinya negatif. Tandanya dulu kita tulis ya, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sehingga 12-nya tinggal dibagi 3, jadinya 4. Ini adalah hasilnya ya. Maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan linear 3x tambah 12 kurang dari 0 adalah
X kurang dari sama dengan min 4. Oke, kemudian atau seperti ini cara penyelesaiannya. Karena ini plus 12 ya. Oke, kurang dari sama dengan 0, maka boleh plus 12-nya ini pindah ke kanan, berarti merubah tanda. Plus 12 jadi min 12. Lalu sisanya seperti ini caranya ya. Oke, sama saja. Kalau ini langsung dipindahkan ke kanan, kalau ini kita kiri dan kanan itu diletakkan sesuai dengan lawannya ya, lawannya plus 12. Sekarang contoh yang hampir sama untuk soal nomor 2, ini contoh ya. Oke, Ibu berikan soal yang lain. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan linear min 3X tambah 12 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini bedanya yang tadi tidak ada minnya. Ibu letakkan min di sini. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, seperti tadi, angka saja kan ini plus 12. Lawan dari plus 12 adalah min 12. Bu, kenapa yang dilihat hanya angka 12? Padahal 3 juga angka. Oke, agar mempermudah kalian untuk menghilangkan konstanta di kiri. Apa itu konstanta? Konstanta adalah bilangan ya, jadi bilangan, hanya bilangan gitu ya, konstanta itu. Tidak ada huruf yang berdekatan dengan bilangan tersebut. Oke, sehingga lihat di sini plus 12 lawannya min 12. Nah, ini plus 12 lawannya min 12. Letakkan di sini. Lalu letakkan juga di sini. Oke, ya. Oke, kemudian nah, sehingga ini habis ya. Kenapa habis? Karena hutangnya 12, bayarnya 12, habis. Sehingga min 3X-nya masih sebelah kiri, hanya turun saja. Lalu 3 dikurang 12, bayarnya hutangnya 12, bayarnya 3, berarti masih punya hutang. Hutangnya 9 alias min 9. Itu ya. Sekarang X. Nah, kenapa ini tandanya berubah? Padahal awalnya kurang dari sama dengan, tapi ini lebih dari sama dengan. Karena tanda itu berubah ketika dia, nah ini dibagi dengan bilangan negatif. Nah, jadi karena ini negatif nih, koefisiennya negatif, dia pindah ke bawah, sehingga min 9-nya dibagi angka negatif, sehingga berubah tandanya. Ya, jadi kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, itu tandanya berubah. Oke. Sekarang, nah, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 9-nya bagi 3, 3. Jadi X lebih besar sama dengan 3. Maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan linear adalah sesuai dengan min 3X tambah 12 kurang dari sama dengan 3 adalah X lebih besar sama dengan 3. Oke, sekarang nah ini atau. Oke, kayak tadi ya. Jadi ya boleh langsung plus 12-nya ini pindah ke kanan jadi negatif 12. Oke, ya boleh. Sehingga min 3X kurang dari sama dengan min 9. Karena 3 dikurang 12 adalah min 9. Dari mana? Hutangnya 12, bayarnya 3. Ya, ini 3-nya positif, berarti bayar. Maka sudah. Nah, ini bagaimana caranya agar menghasilkan X saja. Nah, kita inginnya ini hanya ada variabel X di sebelah kiri. Hanya ada variabel X, maka karena di sini min 3 nih koefisiennya, maka dia dibagi dengan min 3 juga. Yang kanan juga dibagi dengan min 3. Ya, jadi itu. Jadi ketika koefisiennya berapa, itu dibagi dengan angka tersebut. Yang kanan juga dibagi dengan angka dari koefisiensi X. Ya, harus sama kiri dan kanan. Oke, sehingga yang ini min dibagi min positif, 3 bagi 3, 1, sehingga sisanya si X saja. Maka X lebih besar sama dengan min 9. Nah, ini negatif dan bagi negatif positif. 9 dibagi 3 itu 3.
ya, kayak gitu. Ingat, jangan lupa ketika bilangan tersebut dibagi negatif atau dikali negatif, tandanya akan berubah, ya. Oke, tanda akan berubah. Oke, maka hasilnya sama, ya. Sekarang soal nomor 3, penyelesaian dari pertidaksamaan 3 kurang dari sama dengan 2x min 11 kurang dari sama dengan 7 dengan x-nya anggota bilangan bulat. B ini bulat. Oke, penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya perhatikan di sini ya. Yang bagian tengah di sini. Nah, mana yang angka saja atau konstanta saja? Min 11. Ya. Min 11 ini yang kita lihat terlebih dahulu. Oke, lawan dari min 11 itu apa? Lawannya adalah positif 11. Maka positif 11 kita letakkan di dekat angka 3, di tengah juga, di kanannya juga, atau dekat angka 7. Seperti ini. Nah itu, ini kan negatif, lawannya positif. Jadi positif 11-nya taruh di sini. Taruh di sini, taruh di sini, ya, atau letakkan di sini. Oke, sekarang 3-nya tetap pindah ke bawah. Kalau pindah ke bawah aja nggak mempengaruhi tanda ya. Ini 2x min 11-nya juga tetap kita tulis, 7-nya juga sama, ya. Oke, sekarang kita selesaikan operasiannya. Yang ini 3 tambah 11 itu adalah 14. Kemudian yang ini punya utang 11, bayar 11, habis, atau sisanya 2x taruh tengah. 7 tambah 11, 18, ya. Seperti itu. Sehingga kalian lihat di sini x-nya, yang ada variabel x-nya itu 2x. Maka 2-nya ini kalian letakkan di setiap bilangan yang di kiri, ya, di bawahnya, di tengah, dan di kanan sebagai pembagi. Kalau ini min 2, letakkan juga min 2, min 2, min 2. Maka tanda berubah ya, ingat. Kalau dibagi dengan bilangan negatif atau dikali dengan bilangan negatif, tandanya berubah. Ya, menjadi lawannya. Sehingga 14 dibagi 2, 7. Nah, 2x dibagi 2. Nah, ini coret saja ya. Jadi sisanya x. 18 bagi 2, 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar. Kenapa dibacanya lebih besar? Karena kita bacanya dari tengah nih. Ya, ini kan seperti mulut terbuka nih. Si x-nya menghadap mulut terbuka itu dia kita bacanya besar. X lebih besar sama dengan 7. Dan x kurang dari sama dengan 9. Ya, seperti itu. Sekarang contoh soal keempat ya. Tentukan hasil mutlak berikut. Ingat, bilangan mutlak itu hasilnya selalu positif. Maka ketika ada mutlak yang ini nih, negatif 9, hasil mutlaknya adalah 9. Lalu yang ini kita operasikan dulu, kita hasilkan dulu yang paling tengah. 2 pangkat 3 alias 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Ya, ingat bukan 2 tambah 2 tambah 2, melainkan 2 dikali 2 dikali 2, yaitu hasilnya 8. Lalu pengurangannya masih kita letakkan. 3 pangkat 2-nya 9 alias 3 kali 3. Sehingga 8 dikurang 1 itu min 1, 8 dikurang min 9, 8 dikurang 9 adalah min 1. Nah, maka mutlak min 1 adalah 1. Lalu soal berikutnya mutlak 7. Ya, mutlak min 7 yaitu 7. Mutlak yang ini 7 dikurang 3 itu mutlak 4. Maka 7 dikali 4 karena 4 ini hasil dari mutlak 4 ya. Jadinya 28. Yang ini 4 dikurang 6 min 2. 12 dikurang 7 dikurang 5 itu 7. Ini hasilkan dulu. Mutlak dari min 2 adalah 2. Dikurang mutlak dari 7 itu 7. Ini pengurangannya dari yang atas ya, masih diikutin. Nah, ini dari sini. Dari sini ya. Oke. Min 2 itu mutlaknya 2. 7 itu mutlaknya 7. Jadi 2 dikurang 7 min 5. Sehingga mutlak dari min 5 adalah 5. Yang kemudian ini
6 dikurang 18 itu min 12. 4 dikurang 1 itu min 1. Mutlak dari min 12 itu 12. Pengurangannya kita letakkan di bawah. Min 1 mutlaknya adalah hasilnya adalah 1. Sehingga 12 dikurang 1 adalah 11. Soal kelima, tentukan nilai X yang memenuhi himpunan yang memenuhi atau HP-nya untuk setiap persamaan nilai mutlak berikut. Yang pertama, ketika mutlak X dikurang 2 sama dengan 5. Kalau seperti ini penyelesaiannya ada dua. Yang pertama seperti ini ya. Jadi ini mutlaknya saja dilepas, jadi tulisannya seperti ini. Sehingga X-nya kita turunkan, 5-nya kita turunkan, min 2-nya kita pindahkan. Kalau dipindahkan itu berubah tanda ya. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif ya. Setelah itu kita hasilkan, hasilnya adalah 7. Kemudian yang kedua ya, kita lihat seperti soal. Nah, X min 2, nah kita tulis, nah lawan dari 5 itu min 5 ya. Oke, jadi ini punya dua jawaban, punya nilai X-nya 2, sehingga X sama dengan min 5-nya pindah ke bawah. Kalau pindah ke bawah saja tidak merubah tanda ya. Kalau pindah ke kiri atau ke kanan itu dia merubah tanda. Min 2-nya pindah. Nah, utangnya adalah 5, bayarnya 2, berarti masih punya hutang 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis dimulai dari yang terkecil, yaitu min 3. Min 3,7. Jadi ada 2 ya, yang min 3 dan 7. Oke, seperti itu. Sekarang soal 5B, cara pertama. Oke, tentukan nilai X yang memenuhi himpunan yang memenuhi setiap persamaan nilai mutlak berikut. Jadi kita cari HP-nya. Ada mutlak X min 7 sama dengan mutlak 3X min 1. Ini dua-duanya kita kuadratkan, kiri dan kanan kita kuadratkan atau dipangkatkan 2, dikurung dulu ya. Sehingga yang ini ya, X min 7. Nah, ini dari mana nih penyelesaiannya? Oke. Nah, kalau dia dikuadratkan begini hasilnya itu ini ada X. Kalau X dipangkatkan 2 hasilnya X kuadrat. Nah, gitu ya. Langkah berikutnya, ini ada X juga dikalikan negatif 7. Jadi 1X dikali min 7 jadinya min 7X ya. Belum selesai. Min 7X tadi dikalikan dengan 2 jadinya min 14 X ya. Itu. Lalu ini ada min 7. Min 7-nya dikuadratkan. Kalau min 7 dikuadratkan, maka min 7-nya berulang sebanyak 2 kali. Sehingga min 7 dikali min 7. Ya. Nah, negatif dibagi negatif, positif. 7-nya kali 7 itu 49. Maka ini jadinya adalah 49. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang ini kita kuadratkan hasilnya X kuadrat min 4X tambah 49. Bagaimana yang ini? Oke. Sekarang nah, yang ini coba perhatikan, ini ada 3X. Kalau dikuadratkan gimana? 3-nya dikuadratkan, hasilnya 9. Karena 3 pangkat 2 kan 9. Lalu X-nya dikuadratkan juga, ya hasilnya X kuadrat. Ya, ini X kuadrat. Kemudian 3X yang ini juga dikali min 1, jadinya min 3X. 3X kali min 1, hasilnya min 3X. Lalu min 3X yang hasilnya tadi kali 2, jadinya min 6X.
ya. Ini sebetulnya sudah pernah dipelajari ya waktu kalian masih SMP. Jadi tolong bila mana belum paham yang tahapan ini, itu baca-baca lagi pelajaran SMP-nya ya. Oke, kemudian yang ini min 1 pangkat 2. Kalau min 1 pangkat 2 maka min 1-nya ada 2 kali dan mereka dikali negatif bagi negatif positif. 1 kali 1 1, jadi positif 1 ya. Ibu ulangi lagi, 3-nya pangkat 2 9, X-nya pangkat 2, tulis aja X pangkat 2. Lalu 3X yang ini kali dengan min 1, jadinya min 3X ya. Positif kali negatif, 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 3X dikali 1 jadinya negatif 3X. Lalu kali 2 jadinya negatif 6X. Lalu min 1-nya pangkat 2 plus 1 gitu ya. Oke, sekarang nah seperti ini hasilnya ya. Oke, sekarang nah di sini bagian yang kanannya ini kan kanan nih, sesudah sama dengan ini kan kanan, ini kita nolkan sebelah sini, maka semuanya yang ada di sini pindah ke kiri seperti yang ini, pindah. Jadi sama dengannya kan ada di sini, ini masih bagian kanan, ini kita nolkan ya, yang ini kita nolkan. Nah mereka kemana nih? Mereka semua kita pindahkan ke kiri. Kalau pindah ingat merubah tanda ya. Oke, ini X kuadrat, dia pindah saja ke bawah. Nah ini min 9 dari mana? Min 9X dari kanan, positif jadi negatif. Lalu min 14X nya hanya pindah aja ke bawah, nggak merubah tanda. Yang ada X juga itu min 6X, ada di kanan pindah ke kiri jadi plus 6X. 49 nya turun aja, nggak merubah tanda. Lalu yang angka aja siapa di kanan? 1 nih, 1-nya pindah ke kiri jadi min 1 ya. Jadi kalau kita susun seperti itu, operasiannya jadi mempermudah. Lalu ini 1 dikurang 9, ini kita bisa operasikan karena sama-sama kuadrat ya. 1 dikurang 9, kalau 1 dikurang 9 berarti utangnya 9, bayarnya 1, sehingga min 8, tulis X kuadrat. Lalu ini min 14X tambah 6X, ini nih kita operasikan, kenapa? Karena sesama X aja, X-nya pangkatnya 1 ya. Oke, ini hutangnya 14, bayarnya 6, sehingga utangnya masih 8X. Lalu 49 dikurang 1 itu 48. Karena ini bilangannya masih besar sekali dan ini bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan min 8. Kenapa harus dibagi min dan 8? Oke, kenapa harus dibagi negatif dan 8? Karena ini kan negatif, agar jadi positif harus dibagi negatif, negatif bagi negatif positif. Kenapa dibagi 8? Karena ini 8 yang ini, 8 yang ini, dan 48 yang ini itu bisa dibagi 8 ya. Jadi EPB dari 8 dan 48 itu 8 ya gitu. Sehingga semuanya dibagi dengan 8 dan ada negatifnya agar di sini jadi positif. Oke, seperti ini ya, negatif dibagi negatif positif, 8 dibagi 8 itu 1, jadinya 1X kuadrat. Negatif dibagi negatif positif, 8X dibagi 8X 1X ya, kayak 2 bagi 2 1, seperti itu. Jadi 8X dibagi 8X, maaf nih, nah yang ini ya salah. Nah maksudnya yang ini nih, negatif dibagi negatif positif, 8 dibagi 8 1, jadinya tinggal sisa X. Yang ini maksudnya ya. Oke, maksud ibu. Oke, sekarang 48 nya dibagi juga, ini positif nih, positif dibagi negatif yang tadi ya, dibagi
negatif. Nah, ini positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 6, karena 48 dibagi 8 itu 6. Nah, sekarang sudah sederhana ya, sehingga hasilnya adalah x kuadrat. Nah, sekarang lihat ini ada x kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0 nih dari sini. Ini bila mana ada kuadrat begini nih, persamaan kuadrat begini, maka ini dia kan 1 nih, karena tidak ada angka apapun di sini, tapi sebetulnya ada angka 1. Ini juga ada angka 1 ya, tidak ditulis saja. A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1, C-nya min 6. Dari mana A itu adalah koefisiennya x kuadrat, B itu adalah koefisiennya x, atau angka depannya x berapa sih? 1 ya. C itu adalah angka saja, nih min 6. Min 6 angka saja, maka C-nya adalah min 6. Sehingga, nah ini yang harus diperhatikan ya. Di sini ada kolom A dikali C. Kalau A dikali C berarti nilai A dikali C min 6 ya. A-nya 1, C-nya min 6. Nah, ini Ibu tidak tulis dulu ya. Ya, di sini Ibu tidak tulis dulu min 6-nya. Oke. Di tabel Ibu tidak tulis dulu. Nah, sekarang ini kan 6 ya. 1 dikali 6 itu 6. Ini kan kurung menandakan perkalian. 1 kali 6 itu 6. Lalu B-nya bernilai 1, positif. Nah, C-nya di sini negatif ya, tuh. Yang ini C-nya negatif. Negatif itu berarti kita cari selisih di kolom yang ini. Kita cari selisih. Apa sih selisih? Angka yang besar dikurang angka yang kecil, itu selisih. Ya, gitu. Sekarang ini 6. 6 itu sebetulnya hasil perkalian berapa saja? Kita mulai angka 1. 1 kali berapa agar jadi 6? 1 kali 6. Ada lagi 2 dikali 3. Ada lagi 3 dikali 2. Ya, oke. Sekarang ini kan sudah perkalian semua yang menghasilkan 6. Sekarang kita cari selisihnya. Nah, 6 kurang 1, 5. 3 kurang 2 itu 1. 3 dikurang 2 juga 1. Ya, maka kita pakai yang mana? Yang sama dengan nilai B. Mana yang sama-sama angka 1? Ini. Ya, pilih saja salah satu. Ya, tidak usah semua. Oke, kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini ya. Nah, kita pilih yang ini. Nah, oke, kita pilih yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, karena ini sudah sesuai nih, 2 kali 3 itu 6 dan selisihnya adalah 1. Oke, sekarang kita lihat nih. Agar ini menghasilkan 1, berarti di sini ya, kita lihat ada 2, ada 3. Kita letakkan tanda positif negatifnya. Ini kan dia, nah sebetulnya min 6. Kita tulis ini min 6. Negatif di sini. 1 kali negatif 6 adalah negatif 6. Agar menghasilkan perkalian 2 dikali 3 ini negatif 6, maka salah satunya harus ada yang negatif. Ya, seperti misalkan yang ini nih. Yang ini sebagai negatif. Kenapa min 2 sebagai negatif? Karena kalau kita cari penjumlahannya nih antara min 2 sama 3, kita cari penjumlahannya ya. Bu, ini kan perkalian, kita sedang mencari jumlahnya. Oke, ini punya hutang 2 bayar 3, positif 1, betul ya? Ini betul ya. Oke, sekarang yang ini kalau kita kali bagaimana? Kalau kita kali tadi di sini negatif ya. Nah, min 2 dikali 3 itu min 6. Sama kan? Ini kan C-nya min 6. Ya. Kemudian ini 1 dikali min 6 adalah min 6. Jadi kita menggunakan yang ini ya. Oke. Seperti itu. Sehingga bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini. Oke. Penyelesaiannya adalah
ini ada X, ya. Pertama kita tulis X ini, lalu min 2 ini pindahkan ke dalam kurung, kita tutup lagi. Lalu ada X lagi, plus 3-nya ini kita pindahkan ke dalam kurung. Jadi kita sudah punya dua seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, sehingga bagaimana selanjutnya? Nah, ini sama yang atas dan yang bawah. Sehingga ini ada X min 2, ini kan min 2 nih, maka jadi plus 2. Ini ada plus 3 nih, maka jadi min 3, kebalikannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3,2, kita tulis yang kecil dulu, yaitu min dulu, baru angka positif. Oke, untuk cara duanya bagaimana? Untuk cara duanya, oke, seperti ini. Oke, untuk cara duanya, di sini ada X min 7, kita lepas saja mutlaknya, dikurung lagi di sini. Oke, kurungnya juga dilepas. Nah, ini X. Di kiri dan kanan yang ada X-nya, ini kita kumpulkan sebelah sini, sebelah kiri. X-nya turun, ini 3X-nya pindah jadi negatif X. Lalu yang angka saja, min 7 dan min 1 itu kita gabungkan di kanan. Maka min 1 hanya pindah saja ke bawah, lalu min 7-nya ke kanan. Min 7 jadi positif 7. Ya, jadi angka sama angka, kemudian yang ada variabelnya sama yang ada variabelnya. Ini ya, 1X dikurangi 3X. Punya hutang 3X, bayarnya 1X. Atau punya, ibarat X-nya pulpen ya, punya utang 3 pulpen baru bayar 1 pulpen, jadi hutang pulpennya masih 2 alias min 2X. Lalu ini hutang 1 bayar 7 yaitu 6. Ya. Oke, sehingga X sama dengan 6 per min 2. Karena ini sama dengan, ya, ini persamaan, tidak merubah tanda ya, tidak merubah tanda kurang dari lebih dari, tidak. Ya, ini biasa aja. Tapi min 2-nya itu kalau pindah tetap jadi min 2, sehingga 6 dibagi min 2 adalah min 3. Dari mana min 3? Positif bagi negatif. Hasilnya negatif, 6 bagi 2 itu 3. Penyelesaian yang kedua adalah, lihat, ini X min 7, ini 3X min 1, sama ya. Yang membedakan apa sih? Nah, ini sama nih. Yang membedakan apa? Yang membedakan tanda negatif ini. Tuh, di sini tidak ada, di sini ada, ya. Itu yang membedakan tanda negatifnya. Berarti gimana? Ya. Negatif ini dikalikan dengan positif X, jadinya negatif X. Negatif ini juga dikalikan dengan negatif 7, negatif kali negatif positif. Begini jadinya. Negatif dikali X, negatif kali negatif positif, positif 7. Oke. Seperti tadi, kalau sudah seperti ini, kita gabungkan tulisannya yang sesama ada X-nya itu di kiri. Kayak gini. Nah, seperti ini nih. Min X pindah ke bawah saja, 3X-nya pindah ke kiri berubah tanda, min 1-nya pindah ke bawah saja, plus 7-nya pindah ke kanan jadi negatif. Ya, jadi negatif 7. Maka menjadi, nah ini hutang 1X, hutang lagi 3X. Atau misalkan hutang kelereng 1, hutang lagi kelereng 1, jadinya hutangnya bertambah. Jadi min 4X. Ini hutang 1, hutang lagi 7, jadinya hutangnya 8. Sehingga min 8 dibagi min 4. Min bagi min itu plus. 8 bagi 4 itu 2. Sehingga sama hasilnya seperti tadi ya. Oke, sekarang soal nomor 6A. Tentukan nilai X yang memenuhi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Oke, ini ada mutlak 4 min X kurang dari sama dengan 8. Ini seperti ini ya, kurang dari nih.
lihat kurang dari sama dengan. Bila mana ada seperti ini, maka kalian menggunakan rumus yang mana? Yang mana nih? Yang nomor 2 ya, kurang dari sama dengan. Maka rumusnya jadi begini. Nah, lihat ini. Ya, maka rumusnya pakai yang ini. Jadi A ini positif, di kiri dan kanannya dia ada, cuman di kirinya ada negatifnya. Oke, kita langsung bahas saja yang ini. Sehingga ini jadi, nah 8-nya ini kan positif, maka di kiri ini negatif, di tengah-tengah tetap 4 min X. Tandanya juga sama ya, tandanya sama seperti ini. Oke, ini 8-nya ada di kanan tetap positif, ini di kirinya negatif. Sehingga nah kalau sudah begini bagaimana? Oke, kalau sudah seperti ini, oke, ini, nah ini mohon maaf, ini tidak ditulis mutlaknya ya. Ini kalau sudah seperti ini tidak usah ditulis mutlaknya ya. Oke, jadi 4 min X aja ya di sini. Oke, kalau sudah begini kita lihat angka di tengah, yang angka aja di tengah mana? 4. 4-nya positif atau negatif? Positif. Maka kalau positif lawannya apa? Negatif ya. Karena negatif lawannya negatif 4. Sehingga ditulislah di kirinya negatif 4, di tengah juga ada negatif 4, di kanannya juga ada negatif 4. Ya. Oke, sehingga jadilah seperti ini. Ya, ingat ini tidak usah menggunakan mutlak lagi bila mana sudah dirubah menjadi bentuk ini. Ya, tidak usah ada mutlaknya lagi. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Hutang 4, hutang 8, hutangnya 12. Ini habis ya, hutang 4 bayar 4 habis, sisanya min X saja. Ya, ini 8 dikurang 4 itu 4. Nah ini ada min 1 di tengah nih, kok ada koefisien min 1. Kita lihat nih, fokus pada X ini punya koefisien berapa. Karena ini punya koefisiennya min 1, maka semua yang ada di kiri, di tengah, di kanan itu dibagi min 1. Ya, seperti ini. Min 12 dibagi min 1, min X dibagi min 1, 4 dibagi min 1. Karena ininya min 1. Kalau dibagi min apa tadi? Berubah tanda. Sehingga min 12 min bagi min plus 12 bagi 1 12, min dibagi min plus X dibagi 1 itu X, positif bagi negatif negatif, 4-nya dibagi 1 itu 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana 12 itu lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan min 4 ya. Oke, dengan X-nya anggota bilangan bulat. Sekarang yang B-nya ya. Oke. Tentukan himpunan penyelesaiannya untuk pertidak sama nilai mutlak X tambah 3 lebih dari 2 dikali mutlak X min 3. Oke, sekarang ada seperti ini nih. Nah, pakai konsep yang mana? Kalau ada yang seperti ini, kalian bisa memakai konsep yang ini. Nah, ini ada A dikali mutlak. Sehingga A-nya ke dalam mutlak, lalu dikali. Ya, dikali dengan bilangan yang ada di dalam mutlak itu. Seperti ini misalnya. Oke, ini. Jadi 2-nya pindah ke dalam mutlak, lalu X min 3-nya dikurung, sehingga mereka ini perkalian ya. Ingat, perkalian itu nih tandanya yang memisahkan ini kurung ya. Sehingga X tambah 3 lebih dari, ini 2 dikali X itu 2X, 2 dikali min 3 itu min 6. Ya, jadi soalnya jadi sederhana seperti ini ya. Sekarang kita selesaikan. Oke. Sekarang lihat, karena bentuknya mutlak lalu lebih besar, tidak ada sama dengannya ya, lebih besar
lalu ini mutlak, kita bisa menggunakan ini. Jadi ini diapakan? Ini itu dikuadratkan di kiri dan kanannya, ya. Oke. Seperti ini. Tandanya masih sama. Oke, kalau sudah dikuadratkan, ini kan positif nih, pindah ke kiri. Apa sih yang membatasi kiri dan kanan? Yang membatasi kiri dan kanan itu tanda ini. Karena dia pindah ke kiri jadi negatif, ya. Ini dia membatas kiri dan kanan. Seperti itu. Oke. Sekarang ini Ibu tulis sebagai A, X plus 3 itu sebagai A, ini sebagai B, ya. 2X min 6 itu sebagai B. Maka, nah ini berarti A kuadrat dong, karena di atasnya ada kuadratnya. Ini B kuadrat. Sehingga A kuadrat min B kuadrat. Kalau ada seperti ini, maka, nah, bentuknya bisa kita seperti ini, ya. Oke, A tambah B, ini A-nya, ingat A-nya X plus 3. Lalu B-nya adalah 2X min 6. Sehingga bagaimana berikutnya? Oke, lihat di sini. Nah, lihat nih. Nah, ini. Ini kan A, lalu tambah B. A-nya adalah X plus 3. Tulis X plus 3. Lalu tambah B. B-nya 2X min 6. Tulis 2X min 6. Ya. Lalu ada perkalian di sini sebetulnya, ya, perkalian atau titik, boleh kita letakkan titik di sini, seperti itu. Ya, sekarang ini A-nya adalah X plus 3 lagi, dikurangnya apa nih? Dikurang, ya, ini dikurang. Lalu B-nya adalah 2X min 6, dikurung. Kenapa dikurung? Karena depannya pengurangan. Kalau depannya positif, tidak usah dikurung, langsung ditulis saja seperti ini. Kalau depannya ini negatif nih, atau pengurangan, itu harus ditulis dulu, ya. Karena akan berpengaruh pada tandanya. Oke, sehingga bagaimana hasilnya? Oke, X plus 3 tambah 2X min 6, ini masih seperti yang atas. Lalu X plus 3 ini, ingat, ini dia nempel sama kurung. Kalau nempel itu tandanya juga dikali. Negatif kali 2X, negatif 2X. Lalu negatif dikali min 6, negatif kali negatif positif, jadi positif 6. Nah, sekarang kita sederhanakan. X dengan X, yaitu X dengan plus 2X, jadi mereka ditambah. Ada X, ada tambah 2X, jadinya 3X. Lalu ini 3. Ini 3 dikurang 6. 3 kurang 6, berarti kurang itu utang. Positif itu bayar, berarti utang 6 bayar 3, yaitu min 3. Yang ini X min 2X, berarti siapa yang utang? Min 2X. Siapa yang bayar? X. Maka hasilnya min X, masih punya utang, ya. Lalu sesama angka 3 dan 6, 3-nya tambah 6, karena ini depannya kan tambah 6 jadinya 9, ya, seperti itu. Sehingga, nah, di sini penyelesaiannya. 3X min 3 sama dengan 0. Lalu 3X sama dengan 3, ya. Ini pindah ke kanan jadi positif. Oke. Kemudian 3 dibagi 3 ini koefisien pindah ke bawah, ya. Jadinya 1. Lalu untuk min X tambah 9 sama dengan 0, ini dari slide sebelumnya, ya. Sehingga min X sama dengan min 9. Plus 9 jadi min 9, berubah tanda karena dia pindah, sehingga min 9 dibagi min 1. Min 1 dari mana? Dari sini. Nah, dari koefisien sini, ini min 1, cuman satunya aja nggak ditulis. Kalau min 2 biasanya ditulis. Oke, ya, jadinya ini min 9 dibagi min 1, negatif bagi negatif positif, 9 dibagi 1 itu 9. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Ini kan dia pembaginya itu positif, dia pembaginya ini negatif. Pembagi dilihat dari koefisien, positifkah atau negatifkah.
Nah, untuk soal pertidaksamaan ini harus digarisbawahi oleh kalian ya. Untuk soal pertidaksamaan bila mana ya bisa baca di sini. Jika soal pertidaksamaan nilai mutlak bertanda kurang atau kurang dari sama dengan dan pembagi koefisien X semuanya positif, maka himpunannya adalah himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, sekarang jika soal pertidaksamaan nilai mutlak bertanda kurang dari atau kurang dari sama dengan ya. Oke, salah satunya negatif ya, pembagi koefisien X salah satunya negatif. Maksudnya salah satunya negatif apa, Bu? Seperti ini kan positif, ini negatif ya pembaginya. Maka pakai HP-nya yang ini. Kalau soalnya di awal itu kurang dari atau kurang dari sama dengan ya, seperti itu. Nah, jika soal pertidaksamaan nilai mutlaknya bertanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, kemudian pembagi koefisien X-nya semuanya positif. Maksudnya semuanya positif apa? Ini positif, ini positif pembaginya, atau koefisien yang ini positif, koefisien ini positif, maka kalian HP-nya menggunakan ini atau ini ya, pilih salah satu sesuai dengan soalnya. Kalau untuk ini ketika soalnya itu ada lebih darinya, kalau untuk yang ini ketika soalnya itu ada lebih dari sama dengan ya, gitu. Nah, jika soal pertidaksamaan nilai mutlak bertanda lebih dari atau lebih dari sama dengan dan pembagi koefisien X itu salah satunya negatif, maka HP-nya menggunakan ini atau ini ya, pilih salah satu. Sekarang Ibu mau tanya. Oke, kita flashback ke soal ini ya. Oke, sekarang soal ini tuh bentuknya bagaimana? Nah, kita lihat soal ini bentuknya adalah, nah, lihat soal yang ini bentuknya bagaimana? Lebih dari ya, bentuknya ini lebih dari. Sekarang kita cek, untuk lebih dari kita menggunakan yang nomor berapa? Nah ya, oke, lihat di sini mana yang lebih dari. Ini kurang dari dan kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari dan kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari atau lebih dari sama dengan, ini juga sama. Berarti kita menggunakan, maaf ya, ini nomor 3 dan 4. Nah, tapi kita pilih nih 3 dan 4 yang lebih cocok yang mana? Karena di sini dia positif, di sini dia negatif pembaginya, maka yang mana? Salah satunya itu yang negatif, berarti kita pakai yang ini ya. Oke, jangan pakai yang ini karena bila mana ini koefisien pembaginya itu adalah sama, semuanya positif. Kalau misalkan ininya salah satunya yang negatif, maka kita menggunakan yang nomor 4 ini ya. Oke, kita bisa menggunakan yang ini atau yang ini, pilih salah satu sesuai dengan soalnya. Karena soal yang ini itu adalah lebih dari ya, tidak ada sama dengannya, maka kita menggunakan yang ini ya. Nah ya, menggunakan yang ini, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita menggunakan yang ini, tapi ingat A-nya itu lebih besar dari B ya, A-nya lebih besar dari B, sehingga himpunan penyelesaiannya berarti ini yang lebih besar dari B ya. Oke, sekarang lihat di sini ya. Oke, untuk soal yang nomor 6B itu dia kan soalnya lebih dari, maka kita menggunakan
nomor 3 dan 4. Ini nomor 4 ya. Kita menggunakan nomor 3 dan 4, tapi kita lihat dulu dia lebih darinya itu di sininya. Lihat dulu ya kriterianya, ini kan positif, ini negatif, atau lihat koefisiennya saja. Ini koefisiennya negatif, ini koefisiennya positif, berarti salah satunya negatif ya. Oke, karena salah satunya negatif, maka kita menggunakan yang mana yang salah satunya negatif, mana kalimatnya, yang ini. Maka kita bisa menggunakan yang ini dan yang ini ya. Tapi tergantung soal, kalau lebih dari pakainya yang ini, kalau lebih dari sama dengan pakainya yang ini. Oke, ingat dengan A-nya itu lebih kecil dari B. Jadi nilai A itu dia lebih kecil daripada B. Mana berarti yang merupakan A? Ini A-nya, ini B-nya. Jadi A-nya 1, B-nya adalah 9. Sehingga bila mana kita menggunakan yang ini jadinya bagaimana? A-nya berarti berapa tadi? 1. Lalu ada tanda apa? Kurang dari. Lalu ada X-nya. Lalu ada kurang dari dan ada B-nya 9. Seperti ini ya penyelesaiannya. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu terkait soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Pahami lagi, pelajari lagi, terus putar ulang sehingga kalian lebih paham, lebih memahami lagi. Oke. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan tanyakan ke WhatsApp Ibu juga boleh ya. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum